Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah, kenapa disebut Trihari Suci? Dan bagaimana cara kita memahami dan menghitungnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab pada pembelajaran kali ini. Anak-anak dan saudara-saudari terkasih, barangkali Anda pernah ditanya, apa sih yang dimaksud Trihari Suci? Apa saja itu? Dan bagaimana Anda menjelaskan itu? Pada kesempatan ini kita akan belajar kapan persisnya Yesus wafat. Yang kedua, kapan atau hari apa sih Yesus itu bangkit? Lalu yang ketiga, bagaimana dengan perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah? Bagaimana kita memaknainya? Pertanyaan pertama, kapan sih sebenarnya Yesus itu wafat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertitik tolak dari Injil Markus bab 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Teks ini bisa saudara-saudari dan teman-teman anak-anak dalami lebih lanjut dari Matius 27 ayat 57 sampai 64, Markus 15 ayat 42 sampai 47. Hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat, Markus mengatakan demikian. Hari Sabat itu di dalam tradisi Yahudi itu adalah hari ketujuh dan itu jatuh pada hari Sabtu. Berarti kalau dikatakan oleh Markus, sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat, berarti itu adalah hari Jumat. Dan yang dimaksud hari Jumat di sini, ini adalah Kamis malam sampai dengan Jumat malam. Dan di situ dikatakan hari persiapan. Di dalam tradisi Yahudi, anak-anak saudara-saudari yang terkasih, hari persiapan ini adalah hari Jumat, itu juga ditegaskan di dalam kitab Yudit bab 8 ayat 6, kitab 2 Makabe bab 8 ayat 26. Saya akan bacakan dari 2 Makabe bab 8 ayat 26. Sebab hari itu adalah hari menjelang hari Sabat. Itulah sebabnya maka mereka tidak dapat meneruskan pengejaran itu. Dikisahkan di dalam kitab Makabe, mereka mengejar-ngejar musuh, tetapi pada hari Jumat malam mereka harus berhenti karena hari persiapan Sabat. Karena itu maka hari sebelum hari Sabat itu sudah dianggap sebagai hari khusus persiapan. Dari Injil Markus dan juga penegasan dari tradisi Yahudi, maka kita bisa menyimpulkan hari penyaliban dan penguburan Yesus itu jatuh pada hari Jumat, jam 3 sore. Lalu kapan ya Yesus itu bangkit? Di dalam kitab suci kita seringkali mendengarkan Yesus mengajarkan menyampaikan bahwa ia akan disiksa, akan mati, dan hari yang ketiga akan bangkit. Kita lihat dari Injil Matius, atau Injil Markus, atau Injil Lukas. Ini saya akan tampilkan, bacakan dari Injil Matius bab 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mari kita perhatikan, dibangkitkan pada hari ketiga. Hari ketiga itu hari yang mana? Kalau tadi kita sudah mengetahui Jumat, Yesus wafat jam 3 sore, itu sebelum Sabat, berarti Jumat itu disebut sebagai hari pertama. Lalu yang kedua, hari Sabtu, itu adalah hari Sabat, dan itu hari kedua, saudara. Dan hari ketiga di sini jatuh pada hari Minggu. Yang menurut kalender Yahudi, perhitungan Yahudi, tradisi Yahudi, hari Minggu itu disebut hari pertama dalam minggu di dalam tradisi Yahudi. Karena itu maka Yesus bangkit
disebutkan di dalam Injil Matius bab 16 ayat 23 dibangkitkan pada hari ketiga, berarti itu adalah hari Minggu. Nah, hari Minggu itu di dalam tradisi Yahudi itu bisa Sabtu malam sampai dengan Minggu sore. Dan di dalam Injil kita menyaksikan, membaca bahwa pada pagi-pagi buta hari ketiga itu murid-murid, wanita-wanita pergi ke makam Yesus dan menemukan makam Yesus telah kosong. Jadi saudara-saudari dan anak-anak, frase hari ketiga itu tidak bisa dipikirkan dengan menggunakan pola pikir masyarakat zaman sekarang ya. 3 kali 24 jam. Tidak bisa demikian, tetapi harus menggunakan pola pikir orang Yahudi seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama. Jadi, hari pertama tadi hari apa? Hari Jumat, yaitu Yesus wafat. Dan hari keduanya hari Sabat, hari Sabtu, dan hari ketiganya adalah hari Minggu. Jadi Yesus bangkit pada hari Minggu, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan Kamis Putih. Bagaimana dengan Jumat Agung, istilah itu, dan bagaimana dengan Vigili Paskah atau Sabtu Suci, yang kita memahami, orang memahami itulah Trihari Suci. Apakah benar demikian? Nah, 3 peristiwa besar di dalam karya keselamatan manusia, dan itu dirayakan secara liturgis. Jadi istilah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah, yang sebenarnya juga Trihari Suci itu adalah Paskah, itu adalah 3 karya besar, 3 karya keselamatan manusia yang dirayakan secara liturgis. Kamis Putih, pada hari Kamis Putih, perayaan Ekaristi, kita mengenangkan malam perjamuan Tuhan. Di mana pada saat itu Tuhan Yesus mendirikan Ekaristi dan penekanannya pada pelayanan. Tetapi pada akhir perayaan Ekaristi, kita melakukan tuguran, di situ nuansa sengsara Tuhan sudah nampak. Sehingga secara liturgis pun, pada hari Kamis Putih ini, perayaan Kamis Putih, setelah perayaan Ekaristi, itu kita merenungkan sengsara Tuhan dalam tuguran. Lalu Jumat Agung itu mengenangkan wafat Tuhan. Dan Minggu Paskah mengenangkan kebangkitan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana dengan malam Paskah? Saudara dan saudari, malam Paskah itu disebut Vigili Paskah. Vigili itu sebenarnya artinya berjaga-jaga. Artinya menantikan. Karena itu maka Vigili Paskah itu sangat berbeda dengan hari Paskah. Kita yang merayakan malam Paskah itu tidak demikian cukup lalu tidak merayakan Paskah di hari Minggu. Karena hari Minggu Paskah itu adalah hari kebangkitan, sedangkan Vigili Paskah itu adalah menantikan dengan berjaga-jaga kebangkitan Tuhan. Kita bisa dalami lebih lanjut pada sesi berikutnya. Sehingga kita bisa simpulkan demikian. Istilah Trihari Suci itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai 3 peristiwa yang terjadi di dalam 3 hari. Peristiwa pertama apa? Sengsara Tuhan. Peristiwa kedua apa? Wafat Tuhan. Peristiwa ketiga adalah kebangkitan Tuhan. Jadi Trihari Suci bukan 3 hari dalam arti masa, dalam arti waktu, dalam arti durasi 24 jam kali sehari, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi lebih pada 3 peristiwa besar. Apa tadi? Pertama adalah sengsara Yesus, 2 wafat Yesus, dan 3 adalah kebangkitan Yesus. Itulah istilah Trihari Suci. Dan maknanya, serta bagaimana kita menghayati, merayakan secara liturgis. Semoga ini bermanfaat dan Tuhan memberkati. Salam sehat.